Assalamualaikum sahabat Zona Film. Saat gadis ini dibully dan kepalanya ditampar, sang ayah yang keterima pun langsung membrutal hingga harus berurusan dengan mafia sadis yang berjiwa psikopat. Wah, ini mah pasti lebih seru sob. Karena ternyata bukan hanya si ayah saja yang mengamuk, tapi kakeknya pun ikut membrutal dan bahkan sang ibu pun ikut turun tangan hingga sebuah wahana permainan pun berubah menjadi arena pertempuran yang sangat mengerikan. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan rutinitas sebuah keluarga yang sepintas terlihat normal-normal saja, dari mulai sang ibu yang selalu mempersiapkan sarapan sebelum dia berangkat bekerja hingga anak-anak yang pergi ke sekolah setiap harinya. Namun yang tampak berbeda hanyalah pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai assassin paling brutal. Tapi uniknya sob, istri dan anak-anaknya yang telah mengetahui pekerjaannya itu tampak biasa saja dan tak pernah sedikit pun mempermasalahkannya. The time has come to spread our wings, to chase the dreams tomorrow brings. Though we part, our roots run deep. In my heart, your love I'll keep. Ready? Eat the protein. Hey, buddy. Lalu pada suatu pagi, sang istri yang bernama Becca meminta suaminya yang bernama Hutch untuk segera mempersiapkan rencana liburan keluarga karena beberapa hari lagi anak-anak mereka akan menghadapi libur sekolah musim panas. Mendengar itu, Hutch pun berjanji jika dia akan segera mempersiapkan sebuah liburan keluarga setelah dia menyelesaikan satu misi lagi. You're bleeding. Damn it. Hey! I have one assignment today. Today I'll make a plan and I'll tell you tonight. Sure. Singkat cerita, Hutch pun terlihat sudah berada di sebuah lobi hotel dan bersiap untuk menjalankan misinya, yaitu mengambil sebuah kartu data dari tangan para mafia. Lalu ketika komplotan mafia itu hendak memasuki lift, Hutch pun segera mengikutinya hingga saat mereka sudah berada di dalam lift. Where's the card? Setelah berhasil mendapatkan kartunya, Hutch yang baru keluar dari lift pun tiba-tiba saja dihadang oleh anggota mafia lainnya yang langsung menembaki Hutch. Dan saat mulai terdesak, Hutch pun memanfaatkan sebuah tabung gas dan setelah menghabisi para mafia itu, Hutch pun langsung menemui atasannya yang bernama Colin untuk menyerahkan sebuah kartu data yang baru saja dia dapatkan. Well, I'd say it was worth it, because this checks out. Setelah memastikan jika kartu datanya benar-benar asli, Colin pun langsung memberi Hutch sebuah misi baru. Your next mission. I can't. Dan karena Hutch sudah berjanji jika dia akan segera membawa keluarganya pergi untuk berlibur, maka dia pun menolak misi tersebut dan meminta Colin untuk memberinya cuti istirahat dalam beberapa hari. I'm gonna take a break. Good luck. Singkat cerita, Hutch pun memperlihatkan kepada keluarganya tentang video promosi dari sebuah wahana permainan yang bernama Plummerville, di mana tempat itu sempat dikunjungi oleh Hutch dan juga saudaranya saat mereka masih kecil. This summer, drive to Plummerville for summer fun. Somerville. Meskipun anak laki-laki Hutch yang bernama Brady kurang setuju, namun setelah Hutch menegaskan jika tempat itu benar-benar efektif untuk membuat kenangan bersama keluarga, akhirnya Brady pun setuju untuk berlibur ke wahana tersebut. Lalu keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kepada seorang kakek bernama David yang merupakan ayah kandung Hutch dan telah bersiap untuk ikut berlibur bersama keluarga Hutch.
Dan selama dalam perjalanan, mereka pun tampak asik bergembira dengan menyanyi bersama. Dan setibanya di Plummerville, mereka pun langsung menuju ke penginapan untuk beristirahat sambil menyimpan barang-barang mereka. Sementara si kakek akan menginap di pondok miliknya yang berlokasi tidak jauh dari wahana tersebut. Oh yeah, that's what I'm talking about. Kemudian keesokan paginya, mereka pun tampak bersemangat saat hendak memasuki wahana air. Namun saat hendak membeli tiket, sayangnya sob, wahana tersebut belum dibuka hingga si kakek pun memutuskan untuk kembali ke pondoknya. Sementara Hutch dan keluarga memilih untuk menunggu di sebuah restoran hotdog. Dan saat memesan hotdog, Hutch pun teringat pada masa kecilnya, di mana saat itu sang ayah membawa Hutch dan juga saudaranya untuk makan hotdog di restoran tersebut. Kemudian Hutch pun tersadar dari lamunannya saat seorang sheriff yang bernama Abel menegur Hutch karena telah lancang menatap seorang petugas. Sorry, officer. Eyeball the law. Dan karena Hutch tak ingin terlibat masalah, maka dia pun langsung meminta maaf dan segera bergabung bersama keluarganya. Can I see it? Right, please. Thanks, Mom. Kemudian mereka pun lanjut bermain di arena game zone, di mana saat itu Brady yang memenangkan cukup banyak tiket pun langsung memberikannya kepada para gadis yang sedari tadi memperhatikan Brady bermain. Hey, Brady. Dan beberapa saat kemudian, seorang pemuda bernama Max yang merupakan pacar dari salah satu gadis-gadis itu merasa tak terima dan memaksa Brady untuk meminta maaf padanya. What's up? Written on my girl. Tell me you're sorry. Lalu saat Brady menolak, Max pun langsung merampas dan merusak boneka milik adiknya hingga... Untungnya sob, Hutch dan Becca segera datang untuk melerai mereka. Lalu saat keluarga Hutch hendak pergi, si penjaga di sana pun malah mengeplak kepala putrinya hingga Hutch yang terterima pun langsung membrutal. Singkat cerita, karena keributan tersebut, keluarga Hutch pun harus berurusan dengan pihak polisi. Is your son prone to violence? Dan saat Becca sedang menjelaskan kronologis kejadiannya, tiba-tiba saja Hutch dihampiri oleh Sheriff Abel yang langsung membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Sit your ass down. Ternyata sob, Hutch dihadapkan kepada seorang pria bernama Martin yang merupakan penguasa di daerah tersebut sekaligus ayah dari si Max. Lalu saat Martin mulai mengintimidasi Hutch yang tak ingin memperpanjang masalah pun langsung meminta maaf dan berjanji akan menyuruh Brady untuk segera meminta maaf kepada Max. Your son, Brady, right? I get it. I'll make my son apologize. Walk him out. Setelah Martin melepaskan keluarga Hutch, si Sheriff Abel yang sepertinya punya rencana buruk terhadap keluarga Hutch pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mengumpulkan para preman. Get rid of him. Get the boys together. Dan setibanya di penginapan, Becca yang merasa kecewa pun terlihat marah karena Hutch telah berbuat rusuh di depan anak-anak mereka. I'm sorry. Look, I lost it. It's because of you. Dan saat Hutch menjelaskan jika dia terpaksa melakukan itu demi membela anak-anak, Becca pun langsung luluh dan mau memaafkan Hutch. I'm sorry. Lalu keesokan harinya, mereka pun terlihat asik bermain di berbagai wahana permainan. Hingga Brady pun dibuat kagum dengan skill menembak yang dimiliki oleh ibunya. Sementara si kakek terlihat asik menikmati suasana alam di depan pondok miliknya. Kemudian Hutch pun mengajak keluarganya itu untuk menaiki sebuah perahu. Namun saat menyadari jika sedari tadi dia diawasi dan diikuti oleh seorang polisi dan juga beberapa preman, Hutch pun memutuskan untuk tidak ikut menaiki perahu tersebut dengan alasan jika dia sedang sakit perut. Dan saat perahu keluarganya sudah berjalan cukup jauh, Hutch pun memancing polisi dan para preman itu untuk menaiki perahu yang satunya lagi. Alright. Grab him off my arm. There you go, guys. Yeah. Headphones should be on the bench. On up to the front. Yeah. Lalu saat perahunya mulai berlayar,
Pak polisi pun langsung menegaskan jika Hutch harus segera pergi dari tempat tersebut. You were told to leave. Dan saat Hutch mencoba menjelaskan jika dia hanya ingin berlibur saja bersama keluarganya, tiba-tiba kemudian Hutch yang tak ingin masalahnya terus bertambah berusaha untuk menenangkan Pak polisi. Namun tiba-tiba dan kini Hutch yang telah benar-benar murka pun kembali naik hingga singkat cerita, Hutch pun terlihat sedang menelpon saudaranya yang bernama Harry, di mana saat itu Hutch memberitahu Harry jika dirinya sedang berada di Plummerville. Namun karena Hutch merasa jika Plummerville tidak seramah dulu, maka dia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Plummerville just isn't as friendly as I remember it. You got it, Hutchie boy. Kemudian Harry pun menjelaskan jika para polisi di Plummerville sudah lama bersekongkol dengan para sindikat mafia dan menjadikan daerah tersebut sebagai jalur penyelundupan miras, drugs, dan juga senjata kimia ilegal. Karena itulah mereka tidak suka jika orang-orang seperti Hutch berada di tempat tersebut. It's an old trade route used since the bootlegging days. The cops over there, they in cahoots with the big syndicate. Sementara itu di saat yang bersamaan, terlihat Martin dan juga Sheriff Abel sedang mempersiapkan beberapa paket truk dan juga senjata kimia milik seorang mafia bernama Lendina yang akan mereka selundupkan. Watch this shit and be cool. Dan setelah Martin pergi, Sheriff Abel pun menerima telepon dari anak buahnya yang melaporkan jika mereka telah gagal dalam mengurus Hutch. What was that? Everybody. I don't think he's just a tourist. Sementara itu di saat yang bersamaan, Hutch terlihat sedang menghubungi Colin untuk menanyakan terkait sosok mafia yang telah menguasai Plummerville. Where does the buck stop here? A unique individual called Lendina. Kemudian Colin pun menjelaskan jika wilayah Plummerville dikuasai oleh seorang psikopat bernama Lendina yang saking brutalnya dia tak segan membantai semua musuhnya dengan menghabisi juga seluruh anggota keluarganya. If you disrupt the situations any further, Lendina and her squad will slay your family on the... Lendina. Dan inilah sosok ketua mafia bernama Lendina, di mana saat itu dia terlihat sedang menghampiri seseorang yang selalu menang judi di kasino miliknya. See how your luck goes. Yes. Lalu saat orang itu kembali menang, Nobody cheats in my casino! Burn it down. kemudian Lendina pun terlihat menghubungi Martin untuk menagih utang ayahnya yang belum juga dilunasi. Namun Martin yang merasa jika dia sudah membayar banyak demi melunasi utang ayahnya, menolak untuk membayar lagi. My father's debt is all paid up. By my calculations, the debt will never be paid off. It's over. We'll see. Kemudian Lendina pun menyuruh Sheriff Abel untuk kembali menekan Martin dengan cara menculik anaknya si Martin. Sheriff, take something that really matters to him. Sementara itu di penginapan, si kakek tiba-tiba datang ke sana untuk membawa mereka ke pondok miliknya atas permintaan dari Hutch. Dan Hutch sendiri saat ini sedang dalam perjalanan menuju gudang penyelundupan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sheriff Abel. Dan ternyata Sheriff Abel yang baru saja menangkap anaknya Martin, kini menyekapnya di dalam sebuah mobil van. Hey fellas. Lalu saat hendak pergi, Sheriff Abel pun dikejutkan dengan keberadaan Hutch yang sedang menyiramkan bensin ke tumpukan uang milik Lendina. Is that gasoline? Kemudian Hutch pun memaksa Sheriff Abel untuk tidak lagi mengganggu keluarganya, karena jika tidak, maka dia tak akan segan untuk membakar semua uang tersebut. You leave me and my family alone. But merasa terdesak,
Akhirnya sob, Sheriff Abel pun terpaksa menuruti permintaan dari Hutch. Lalu saat Hutch hendak pergi, dia sempat melihat keberadaan Max yang sedang disekap oleh Sheriff Abel. Namun karena tak ingin menambah masalah, Hutch pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Ternyata sob, Hutch yang berubah pikiran pun memutuskan untuk kembali demi menyelamatkan Max. Dan saat akan membawa Max pergi, Sheriff Abel malah mencoba menembak Hutch, hingga Hutch yang kesal pun langsung melakukan ini. Dan beberapa saat kemudian, Lendina pun mendapat laporan tentang hancurnya gudang penyelundupan karena ulah dari Hutch yang telah berhasil membawa Max. He had a family on a vacation. Mengetahui jika Hutch sedang berlibur bersama keluarganya, seketika itu Lendina pun langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk membantai keluarga Hutch. Sementara Hutch sendiri saat ini sedang mendatangi pondok ayahnya dengan membawa Max. Dan lagi-lagi sob, Becca sangat marah kepada Hutch karena telah kembali membahayakan keluarganya. Namun saat Hutch meminta Becca untuk membawa anak-anak pergi menjauh dari kehidupannya, Becca yang tak ingin berpisah dengan Hutch pun langsung menyemangati Hutch untuk segera membereskan semuanya. So go fix that shit. Singkat cerita, Hutch pun terlihat mendatangi Martin untuk meminta bantuannya. Namun karena Martin salah paham, maka You don't understand. Safe with me. My safe. Mandina. Dan setelah mengetahui jika anaknya telah berhasil diamankan oleh Hutch, maka Martin pun mau mendengarkan keinginan Hutch. You burned all of it? Yep. I saved your son. Thanks. Setelah mengetahui jika Hutch baru saja menghancurkan gudang milik Lendina demi menyelamatkan Max, Martin yang memang sudah muak ditekan oleh Lendina pun akhirnya mau bekerja sama dengan Hutch untuk menghadapi si Lendina. Not sure if any of it still works. Kemudian Martin pun langsung menutup wahana Primalfield dan menyuruh para pengunjung untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terlihatlah pasukan Lendina yang sedang dalam perjalanan menuju wahana Primalfield. Dan di saat yang bersamaan, Hutch yang hendak bersiap pun dikejutkan dengan kemunculan saudaranya yaitu Harry yang sengaja datang ke sana untuk membantu Hutch. Kemudian mereka pun langsung mempersiapkan beberapa jebakan demi bisa menghadang pasukan Lendina. Dan ternyata sob, di sana juga sudah ada si kakek yang sedang sibuk mempersiapkan senjata dan juga bahan peledak. Setelah semua persiapan sudah beres, Hutch yang melihat seekor anjing yang masih terkurung di sana pun langsung melepaskannya. Kemudian Hutch pun meminta Harry untuk menjaga pondok demi melindungi keluarganya. Sementara itu Lendina yang masih dalam perjalanan mendapat laporan dari pengawalnya yang bernama Kartos tentang keberadaan sebuah pondok yang lokasinya tidak jauh dari wahana Primalfield yang dimungkinkan dijadikan tempat persembunyian bagi keluarga Hutch. Mendengar itu, Lendina pun langsung menugaskan Kartos untuk pergi ke pondok tersebut demi membantai keluarga Hutch. Scorched Earth. Take a team and go there. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Sheriff Abel pun diperintahkan untuk memaksa Hutch dan juga Martin agar mau menyerah dan mengaku tunduk di bawah kekuasaan Lendina. So give me your guns. What if we say no? All hell breaks loose. Yeah, we'll take that. Yeah. Dan setelah mendengar keputusan Hutch dan juga Martin yang memilih untuk berperang, Sheriff Abel pun langsung memberi tanda kepada Lendina dan Take him out. Setelah membantai si Sheriff, pasukan Lendina pun mulai menyebar hingga Martin pun langsung melakukan ini.
Kemudian Hats pun memancing beberapa pasukan Lendina masuk ke sebuah wahana bermain. Dan sementara itu, Martin yang mulai terpojok pun memancing mereka masuk ke wahana mandi bola. Dan I'm on my way. Good boy. Up to 6. Dan saat Martin tertembak di kakinya, dia pun langsung bersembunyi dan bersiap dengan jebakan yang lainnya. Kemudian Hats pun terlihat sedang memancing mereka masuk ke sebuah perosotan waterboom. Dan lalu saat Hats mulai terdesak, si kakek pun mulai membrutal. Sementara itu di pondok milik si kakek, Kartos dan pasukannya yang telah tiba di sana pun langsung bersiap untuk membantai keluarga Hats. Dan ternyata sob, satu persatu pasukan Kartos habis dibantai oleh Harry yang langsung menantang Kartos untuk melakukan duel adu pedang. Setelah menghabisi Kartos, Harry pun masuk ke pondok untuk memeriksa keselamatan keluarga Hats. Sementara itu, Hats yang telah mengamankan Martin pun dikejutkan dengan kemunculan Lendina dan juga dua petarungnya yang langsung menyerang Hats. Untungnya sob, Martin berhasil menembaknya dan langsung menghabisi juga petarung yang satunya lagi. Namun tiba-tiba kemudian Lendina pun bersiap untuk menghabisi Hats. Untungnya sob, Becca datang dan langsung menembak Lendina dengan peluru bius. Who are you? I'm his better half. Lalu saat Lendina menyerang Becca, setelah menembak jatuh Lendina, Becca dan Hats pun langsung dikepung oleh pasukan Lendina yang tersisa. Namun untungnya sob, si kakek telah bersiap dengan bomnya hingga dan ledakan itu pun jadi pemandangan indah bagi keluarga Hats yang langsung memfotonya. Singkat cerita, Hats dan Becca pun terlihat sedang diinterogasi oleh agen federal di dalam sebuah ruangan. Namun beberapa saat kemudian, atasan mereka pun menelpon dan memerintahkan untuk segera melepaskan keluarga Hats. Entah siapa Hats ini sebenarnya sob. Apakah mungkin dia adalah orang kepercayaan presiden? Entahlah sob, tapi yang pasti keluarga Hats ini adalah keluarga yang tangguh karena mereka selalu saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Karena itulah sob, baik buruknya seseorang bisa dilihat dari seberapa sering dia melakukan kebaikan kepada keluarganya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi.